Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati segenap takmir Masjid Al-Hikmah, yang saya hormati segenap panitia kajian Ahad pagi Masjid Al-Hikmah, kaum muslimin muslimah, Bapak Ibu jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi ini Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk bermajlis, tentunya dengan harapan dari majelis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang nantinya akan memudahkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Berapa hari lagi sampai Ramadan ini? 19 hari lagi? Masya Allah. Masih ada kesempatan untuk berlatih menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita kebanyakan pekerjaannya di sini apa, Bapak Ibu? Pedagang? PNS? PNS, pencari nafkah serabutan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada yang penambang emas? Enggak. Ini untuk menggambarkan saja. Ketika panjenengan, nyuwun sewu, ketika panjenengan di sini jamaah Masjid Al-Hikmah kemudian mendapatkan kesempatan untuk jalan-jalan ke tambang emas. Yang paling dekat di mana tambang emas itu? Gumelar. Gumelar nggih. Kalau kita dapat kesempatan untuk jalan-jalan di tambang emas, kemudian sampai di sana ternyata kita dapat penghormatan dari pemilik tambang tersebut. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu ambil semareme gitu. Jangan dibayangkan bahwasanya di tambang emas itu emasnya kayak di toko emas. Wis siap tinggo, wis apik-apik banget gitu ya. Tapi di sana di tambang emas itu perlu ilmu membedakan mana yang potensi ada kandungan emas, mana yang tidak. Di sana juga kita perlu kepada alat-alat untuk mendapatkan apa? Menggalinya dan lain sebagainya. Jenengan padahal sudah dibersilakan, pokok ambil semarme gitu. Kita bingung karena bukan keahlian kita di situ. Kita nggak bisa ngambil. Bahkan sebagiannya cuma bengong saja. Kepriwe sigie gitu ya. Wis gari dijekot kok. Malah bingung-bingung. Lah wong ora ngerti kepriwe kiye. Kan seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, padahal sama ownernya, pemiliknya itu suruh ngambil sebebas-bebasnya. Demikian juga ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan,
Ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan tanpa bekal pengetahuan, kita akan bingung mau ngapain di bulan Ramadan. Padahal Allah sudah mengizinkan kita hidup di bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan begitu banyak kebaikan yang Allah janjikan untuk kita. Kita malah bingung. Banyak orang yang mentafsirkan berkahnya Ramadan itu larisnya dagangan. Sing dodol panganan laris, itu katanya berkah Ramadan. Sing dodolan kelambi laris karena katanya itu berkah Ramadan. Yang dodolan jilbab juga mengatakan ini berkah Ramadan. Yang dodolan sendal sepatu juga karena katanya berkah Ramadan. Bukan itu berkah Ramadan, jamaah. Itu bagian kecil banget dari Ramadan yang penuh dengan berkah. Berkahnya Ramadan itu dalam ibadah kepada Allah. Berkah Ramadan itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita dapati di bulan Ramadan yang telah lalu, kita lihat bersama bahwasanya orang itu pada bingung mau menghabiskan waktu di satu hari di bulan Ramadan itu bingung. Pagi-pagi habis subuhan, setelah itu apa melaku-melaku setengah jam, kadang-kadang sampai 1 jam sebagian orang. Awan-awan bingung maning garing apa? Turu. Ya kan seperti itu. Kemudian apa sore-sore bingung maning. Garing apa? Melaku-melaku maning. Mulai takjil jirene gitu kan. Ini adalah orang-orang yang memang tidak tahu apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, boleh ya sekedarnya lah kalau seandainya mau refreshing jalan sebentar gitu, nggak ada masalah. Namun kalau sampai akhir Ramadan, dari awal sampai akhir kayak gitu terus, mau sampai kapan diterus-teruskan gitu. Sementara usia semakin apa? Semakin tua nih Pak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka saya mengajak pada kesempatan majelis kita kali ini, saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian, mari kita persiapkan, kita masuk Ramadan, kita bekali diri kita dengan ilmu, sehingga nanti ketika masuk ke dalam bulan Ramadan itu kita enggak bingung di dalam bulan Ramadan. Semoga saja kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita akan sebutkan yang pertama adalah terkait dengan puasa. Puasa itu apa sih? Disebutkan oleh para ulama yang namanya puasa itu at-ta'abbudu lillahi bil imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Yang dinamakan puasa itu satu bentuk peribadahan kepada Allah. Puasa itu ya bentuk peribadahan kepada Allah. Kalau salat itu bentuk peribadahan dengan ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud, ada berdiri seperti itu. Kalau puasa ini adalah ta'abbud, kita beribadah kepada Allah. Bentuk peribadahan kepada Allah. Caranya bagaimana? Bil imsak, dengan menahan diri. Anil mufattirat, dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita tahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu waktu subuh. Sejak terbitnya fajar ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini perlu kita cermati baik-baik. Terbit fajar itu waktu bolehnya kita makan. Bolehnya kita makan sampai waktu subuh. Bagaimana dengan imsak yang ada? Kalau imsak itu sebenarnya kan menahan diri. Kelazimannya kalau dikatakan imsak berarti sudah nggak boleh makan lagi. Istilah seperti itu sebenarnya kurang pas ketika dijadikan 10 menit sebelum subuh kok dikatakan imsak.
Yang namanya imsak itu ya waktu subuh gitu harusnya. 10 menit sebelum subuh harusnya namanya tanbih, peringatan. Sebentar lagi masuk subuh. Kenapa? Kita membolehkan makan dan minum sampai waktu subuh. Allah yang bolehkan. Kanjeng Nabi yang bolehkan. Kalau ada seorang sekarang di antara kita yang mengatakan, "Langgung hati-hati ya, aku seramangan orang minum." Silahkan hati-hati. Tetapi kalau melazimkan sudah nggak boleh makan, sudah nggak boleh minum, ketika 10 menit sebelum subuh ini, kehati-hatian model siapa? Allah nggak mau mengatakan seperti itu. Nabinya nggak mengatakan seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas garis atau benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Boleh makan, boleh minum, monggo silahkan. Apalagi kalau orang yang memang sukanya sahur dengan sesuatu yang simple gitu ya, yang mudah. Misalnya dengan 1 buah pisang, kemudian ada kurma 3 butir, misalnya dengan air putih sudah cukup sahurnya. 5 menit beres sebelum subuh kan, nggak ada masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW beliau mengatakan, idza adzana Bilalun fakulu washrabu. Kalau Bilal sudah adzan, makan dan minumlah. Maksudnya apa? Karena di subuh itu ada 2 adzan. Adzan pertama untuk menggugah, adzannya Bilal itu untuk membangunkan. Idza adzana Bilal kulu washrabu, kata Nabi, jika Bilal adzan maka makan dan minumlah. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai nanti Abdullah bin Ummi Maktum ini mengumandangkan azan yang kedua, yaitu masuknya waktu subuh. Abdullah bin Ummi Maktum ini rajulun a'ma, seorang yang buta. La yu'adzin hatta yuqalu lahu asbahta asbahta. Beliau tidak mengumandangkan azan sampai dikatakan sudah subuh, baru beliau mengumandangkan azan. Jadi ini yang harus kita fahami. Jangan mengharamkan sesuatu yang Allah masih bolehkan. Prinsipnya di situ sebenarnya yang pengen saya tegaskan. Jangan sampai kita melarang, misalnya anak kita bangunnya 5 menit menjelang subuh, ya suruh makan saja. Sampai kapan? Jangan sampai wareg. Sampai wareg kesuwen. Sampai apa? Sampai azan. Ketika azan ya dihentikan seperti itu. Jadi berhati-hati boleh, namun jangan sampai kita mengatakan sudah enggak boleh makan, sudah enggak boleh minum kalau sudah ada pengumuman imsak seperti itu. Ini adalah sebuah kekeliruan. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, itu awal dari ibadah puasa kita. Akhirnya kapan? Akhir dari ibadah puasa kita adalah ghurubus syams, terbenamnya matahari. Kalau gampangnya di kita ya waktu yang ditetapkan oleh mungkin yang diedarkan jadwal MUI ataupun dari Kementerian Agama, seperti itu sudah. Karena kita susah untuk melihat terbenamnya matahari. Di negeri kita kan yang namanya permukaan buminya itu enggak datar seperti itu ya, jenggal-jenggul gitu ya. Sehingga kita untuk melihat terbenamnya matahari di ufuk barat itu susah. Gambarannya kalau yang namanya terbenam itu harus total. Bagian atas matahari itu sudah masuk di garis ufuk barat. Ini akan bisa dilihat ketika kita mungkin berada di tepi pantai, di masyarakat yang memang terbuka, bisa melihat secara langsung. Kalau di kita sekali lagi agak sulit untuk mendapatkan secara langsung, maka kita bertumpu kepada jadwal yang diedarkan dari Kementerian Agama. Insya Allah itu sudah cukup bagi kita. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah.
Kita lanjutkan pembahasan kita. Puasa itu ada dua macam Bapak Ibu. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib itu juga ada dua macam. Puasa wajib ada dua macam. Wajib yang memang itu adalah berdasarkan dalil tentang wajibnya puasa tersebut. Seperti puasa apa? Puasa Ramadan yang akan kita jalankan. Semoga Allah mudahkan kita nantinya. Ini namanya puasa wajib, dalilnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan mendapati datangnya bulan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Ini jelas. Ini namanya puasa wajib, jelas dalilnya. Demikian juga ada puasa yang wajib selain Ramadan. Ada yang tahu, Pak? Puasa wajib tapi bukan puasa Ramadan. Puasa nanti ini nadar setelahnya. Ada yang wajib tapi bukan ini, tapi kafarah ini. Kalau nazar itu asalnya nggak wajib, tapi jadi wajib karena dinadarkan gitu. Kalau sekarang ini puasanya memang wajib secara syar'i, yaitu apa? Puasa kafarah, puasa untuk tebusan. Misalnya tebusan apa? Tebusan suami istri yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Kafarahnya itu 2 bulan berturut-turut. Apa? Iya kan, nggak tahan sehari malah hukumannya 2 bulan berturut-turut lagi gitu kan, ya repot banget. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian tadi yang disebutkan oleh Bapak, puasa nazar. Puasa nazar ini asalnya bukan puasa wajib, tetapi diwajibkan oleh seorang. Seorang bernazar itu menjadi wajib. Misalnya seperti ini. Puasa Senin Kamis, wajib atau bukan? Bukan. Puasa Daud, wajib atau bukan? Bukan. Puasa Syawal, wajib atau bukan? Bukan. Puasa sunnah ini, kalau seorang mengatakan, misalnya, ini untuk persiapan Ramadan ya, sebelum datangnya bulan Sya'ban. Kita di bulan Sya'ban sekarang. Sebelumnya kemarin kita pernah mengatakan, saya bernazar untuk berpuasa Senin Kamis di bulan Sya'ban. Orang bernazar seperti itu. Maka puasa Senin Kamis baginya itu hukumnya jadi wajib. Karena ucapan dia bernazar. Namun tolong dipahami, nazar yang bagus yang seperti ini, Pak. Nazar yang bagus yang seperti ini, nggak ada kaitannya dengan permintaan. Ngasuk anakku jadi PNS, aku harus puasa Senin Kemis. Ini nazar buruk banget, jelek banget seperti ini. Nazar yang buruk lagi, ngasuk aku mari, aku harap apa? Puasa umpamanya gitu. Mari puasa. Nek mari sembuh, diberikan kesembuhan, harap puasa sunnah gitu. Itu jelek. Kenapa? Nazar yang seperti ini adalah nazar yang transaksional dengan Allah. Nek Allah ngawe ya aku taat sama Allah. Nek Allah orang aweh. Asalnya orang ini kan nggak mau puasa kan? Mau puasa ketika Allah ngasih sesuatu. Ini nggak baik yang semacam ini. Dan para ulama mengatakan nazar muqayyad, artinya kita menginginkan sesuatu dari Allah. Kalau Allah ngasih baru kita melakukan, maka itu adalah jelek, buruk. Dan itu hanya keluar dari orang-orang yang bakhil saja, orang-orang yang pelit, kata Nabi SAW. An-nadru la ya'ti bi khair. Yang namanya nazar itu nggak bakal mendatangkan kebaikan. Karena sebagian orang itu punya anggapan, Bapak Ibu, ketika yang dinazarkan semakin besar, itu nanti keuntungannya semakin besar. Masuk anakku lulus dari polisi, nyembelih sapi loro gitu. Ketika ngomong menyebutkan apa nazarnya semakin besar, nanti kemungkinan jadi polisinya itu lebih besar lagi. Anggapan orang kayak gitu. Ketika dinazarkan lebih besar lagi, nanti jadi jenderal gitu. Dan seterusnya.
Ini anggapan yang keliru. Nazar itu enggak mendatangkan kebaikan sedikit pun. Innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang pelit. Tadinya orang itu enggak mau nyembelih apa-apa. Mau nyembelih ketika apa? Sudah dikasih dulu. Seperti anak kecil ya. Satunya punya permen, satunya punya apa? Jelly misalnya. Nah aku dinai ya tak naik gitu kan. Sama seperti anak kecil, orang suka nazar seperti itu enggak baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi puasa itu ada dua macam, wajib dan puasa sunnah. Yang wajib ada dua macam tadi, puasa yang dalilnya jelas, ada yang puasa menjadi wajib karena dinazarkan. Kemudian puasa yang sunnah adalah puasa yang memang dicontohkan oleh Nabi SAW untuk menjalankan puasa tersebut, atau Nabi menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan puasa Ramadan ini, terkait dengan puasa Ramadan yang akan datang, kita akan sebutkan puasa Ramadan itu adalah rukun Islam yang keempat. Di samping pentingnya puasa Ramadan ini, Masya Allah, di sana memiliki keistimewaan yang luar biasa. Puasa Ramadan itu ada keistimewaan-keistimewaannya yang sangat besar, yang sangat istimewa. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara keutamaan dari ibadah puasa adalah puasa Ramadan itu jalan untuk meraih kemuliaan. Orang yang berpuasa Ramadan potensi dimuliakan oleh Allahnya itu sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang kewajiban puasa, Allah sebutkan la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Kewajiban ini bukan atas umat Islam saja puasa. Umat-umat sebelum kita juga disyariatkan puasa. Namun umat Islam ini diistimewakan, Bapak Ibu. Puasanya diistimewakan. Ada pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Yaitu apa? Aklatus sahur. Makan sahur itu hanya disyariatkan untuk puasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya enggak ada sahur-sahuran. Kepenak ya ibu-ibu, enggak ada sahur. Enggak perlu ribet gitu ya, masak dan lain sebagainya. Tapi berat kan kalau enggak ada sahur. Pernah jenengan puasa enggak sahur? Pernah. Kerasanya kan lemes kalau orang puasa enggak sahur. Kemudian Allah sebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Inilah jalan kemuliaan, Bapak Ibu. Yang namanya takwa itu satu standar di mana seorang itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin takwa, maka semakin mulia. Semakin kita wujudkan takwa dalam hidup kita, menjalankan perintah, menjauhi larangan, kita akan semakin mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah atqakum, adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Yang paling bertakwa itu yang akan dimuliakan. Dan kita dimudahkan dengan puasa ini, kita mendapatkan takwa. Artinya kita dimudahkan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dan nilai ketakwaan yang sangat dirasa ketika bulan Ramadan itu adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Itu sangat nampak, Bapak Ibu. Sekarang ini bapak-bapak itu kalau pergi kemana-mana kan pakai masker gitu ya. Kan sangat gampang kalau seandainya mau ngemut permen, itu nggak ada yang tahu, Pak. Lawang jenengan cuma mingkem aja nggak ada yang tahu kok. Apalagi tambahi pakai masker. Tapi seorang itu tetap saja nggak mau ngemut permen di perjalanan, padahal pakai helm rapat, full face gitu ya, ataupun mungkin pakai mobil gitu ya, tetap saja nggak mau konsumsi apa? Permen. Kenapa? Merasa diawasi oleh Allah. Ini nilai yang sangat luar biasa. Kalau seandainya saja kita jadikan nilai muraqabah ini, merasa diawasi oleh Allah, kita
transfer kepada ibadah-ibadah kita yang lain, kita jadi orang bagus banget, baik banget. Kalau seandainya saja muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, kita jadikan ada terus dalam hidup kita, kita jadi orang istimewa banget, baik banget, baik sebagai hamba Allah, baik juga sebagai manusia di hadapan orang lain. Masa sangat istimewa sekali karena senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di antara keutamaan ibadah puasa adalah bahwasanya puasa itu adalah perisai seorang hamba dari panasnya api neraka. Masya Allah, kita berpuasa memang ya berat lah. Bagaimana tidak berat? Meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan kesenangan-kesenangan yang lain. Berat, iya, bertentangan dengan fitrah manusia. Fitrah manusia suka makan, fitrah manusia suka minum, fitrah manusia itu ya senang dengan pasangannya. Tetapi di bulan Ramadan kita harus menjauhi itu semuanya. Demi Allah, karena Allah semata. Namun kalau seandainya kita mau mengingat tentang keistimewaan atau keutamaannya, Masya Allah, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau bersabda, innamas siyamu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Sesungguhnya puasa itu adalah junnah. Puasa itu adalah perisai yang seorang itu melindungi dirinya dari siksa api neraka. Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita berpuasa, dan semoga Allah Ta'ala melindungi kita semuanya dari panasnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, bahwasanya puasa itu nanti pada hari kiamat akan datang menghadap kepada Allah dan laporan bahwasanya yang puasa ini sudah dihalangi dari makan, dari minum, maka perkenankanlah aku untuk memberikan syafaat kepada orang yang puasa ini ya Allah. Luar biasa banget. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, beliau mengatakan as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani. Puasa dan Al-Quran, dua hal ini akan memberikan syafaat. Puasa dan Quran akan memberikan syafaat. Lil abdi yaumal qiyamah, bagi seorang hamba pada hari kiamat kelak. Yaqulus siyam, puasa itu akan mengatakan, ya Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku. Ini yang mengatakan puasa. Puasa bisa ngomong sama Allah. Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari makannya, dari minumnya, dari syahwatnya. Di siang hari di bulan Ramadan, fasyafi'ni fihi, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat baginya. Maka Masya Allah, luar biasa. Di saat kita nggak ada orang mau membela kita, Bapak Ibu, di saat seorang itu berpisah dari pasangannya, masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri. Di saat anak kita lari, di saat saudara kita nggak ada di samping kita, ternyata ada yang bakal membelani kita. Siapa? Puasa. Kalau kita ikhlas, kalau puasanya benar, dia akan datang dan bela kita di hadapan Allah, akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhu an-nauma bil-lail. Al-Qur'an juga akan datang ini. Nanti pada hari kiamat Al-Qur'an akan datang. Ya Allah, aku telah menghalangi dia dari nikmatnya tidur di malam hari. Karena di malam hari seorang tadarus, di malam hari dia seorang itu tahajud. Itu terhalangi dari tidur. Fasyafi'ni fihi, maka perkenankan aku memberikan syafaat untuknya. Masya Allah, Al-Quran juga bakal datang. Qala, kemudian Nabi mengatakan fayashfa'ani, kemudian Al-Quran dan puasa ini syafaatnya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengen mendapatkan syafaat dari puasa, maka rajinlah berpuasa, dekatlah dengan puasa. Kalau pengen mendapatkan syafaat dari Al-Quran, tolong akrabi Al-Quran dalam hidup kita. Jangan cuma sekedar dapat mushaf baru seneng,
Dipegang sehari 2 hari bosan. Tetapi jadikan Al-Quran itu sebagai rutinitas dalam hidup kita yang gak pernah terpisah. Kecuali karena uzur yang memang menyulitkan sekali untuk tidak bisa membaca Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara keutamaan daripada ibadah puasa. Kita lanjutkan diantara ibadah yang harus kita berikan prioritas di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Salat tarawih ini salat yang sudah kita kenal sejak kita kecil ya, sudah kita kenal. Namun perlu kita perhatikan di sana kita harus ada pembenahan. Jangan sampai lah wis ngerti lah salat tarawih ya 11 rakaat kayak gini gampang selesai lah setengah jam. Enggak, kita harus ada perbaikan. Perbaikan kita dari sisi apa? Yang pertama adalah iman kita. Untuk landasan. Karena apa? Tarawih ini adalah bangunan di atas pondasi. Pondasi daripada salat tarawih kita itu apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hati kita ketika mengerjakan tarawih itu benar-benar berharap pahala dari Allah. Jangan cuma sekedarlah rutinitas kecil lah setengah jam gampang gitu. Enggak, jangan jadikan seperti itu. Tetapi tumbuhkan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua hal ini, pembenahan tadi landasannya yaitu keimanan. Kemudian di dalam hati kita tumbuh pengharapan yang besar pahala dari Allah, kita akan mendapatkan yang terbaik dari tarawih kita. Kita bakal mendapatkan pengampunan dosa. Perhatikan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana," barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan. Memang ada yang lafaz shoma itu beda lagi puasa ya. Kalau ini qama, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, maksudnya tarawih. Imanan wahtisaban, dua hal ini yang tadi saya katakan, dilandasi iman dan juga berharap pahala dari Allah. Di dalam hati kita itu bulat banget pengharapan. Ya Allah, berikanlah balasan surga dengan tarawih ini ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa hamba ya Allah. Maka dengan seperti itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka luar biasa jamaah. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sudah apal? Iya apal. Sekali lagi, kalau panjenengan mau datang tarawih, hadirkan dua hal ini. Aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir. Sehingga ini sebagai apa? Pijakan, sebagai landasan bagi tarawih yang akan kita kerjakan. Kemudian tumbuhkan lagi tadi, ya Allah, jadikan tarawih ini sebagai penyelamat saya kelak di akhirat. Ya Allah, jadikan sebagai penghapus dosa-dosa saya di masa yang lalu yang begitu banyak. Seperti itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tarawih ini di sini tarawihnya itu maksimal sejam, Pak. Pernah tarawih sejam di sini? Seperempat jam. Kenapa, Pak? 1 jam. Masya Allah. Tarawih 1 jam kalau 11 rakaat itu super istimewa. Istimewa banget, bener. Alhamdulillah. Kalau bisa 1 jam gitu ya, sama ngelaletnya ya Pak. Sama istirahatnya gitu ya. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setengah jam itu sebenarnya sudah bagus. Setengah jam 11 rakaat itu udah lumayan. Kalau kita mengerjakan 11 rakaat setengah jam itu sudah Masya Allah luar biasa. Istiqamah saja tinggal. Tadi hadirkan 2 perkara, insya Allah jadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang setengah jam ini kalau cerdik seorang, kalau orang itu mau memanfaatkan peluang, sungguh dia akan mendapatkan pahala semalam suntuk. Setengah jam menjadi semalam suntuk, berarti dilipat gandakan berapa kali lipatnya? 24 kali lipat ya? Ya apa tidak?
Semalam kan 12 jam. Ya. Berarti Masya Allah berlipat kali balasannya iya. Namun tarawehnya itu harus bersama imam sampai selesai. Kuncinya itu. Taraweh bersama imam sampai selesai. Nabi SAW beliau bersabda ketika mengumpulkan keluarga dan juga para sahabatnya, beliau bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya barang siapa yang salat bersama imam, salat tarawih bersama imam, hatta yansarifa sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, akan dicatatkan baginya pahala salat semalam suntuk. Masya Allah, perjuangan yang sedikit tapi balasannya sangat besar. Panjenengan pernah sholat taraweh 2 jam? Belum pernah. Mungkin kalaupun pernah ya cuma sekali wis kapok gitu ya. Kemungkinan seperti itu. Bismillah. Belum Ramadan kan ini? Jangan keliru. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini hanya bisa didapat dengan apa? Orang mau belajar. Kalau nggak belajar mana tahu hadits ini. Sebagian orang mereka 8 rakaat itu mutus sudah. Nanti witirnya di rumah saja. Saya lebih khusyuk nanti witirnya di sepertiga malam terakhir menjelang apa? Menjelang subuh, menjelang sahur misalnya seperti itu. Itu nggak bagus seperti itu. Yang bagus adalah tutupkan sama imam. Namun nanti malam kalau mau nambah, monggo boleh nambah boleh. Nggak ada masalah. Tapi 2 rakaat tanpa witir lagi, karena Nabi mengatakan la witrani fil lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi boleh nambah 2 lagi. Sekuatnya jenengan iya, seporete boleh, seporete. Nggak ada masalah. Karena Nabi mengatakan qiyamul laili mathna. Salat malam itu adalah 2 rakaat. Idza khasyita subha fa'autir biwahidah. Kalau kamu khawatir datangnya waktu subuh, maka tutuplah dengan 1 rakaat. Itu kalau hari-hari biasa seperti itu, ya sama di bulan Ramadan juga seperti itu. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang perlu diingatkan lagi agar nanti di bulan Ramadan kita bisa maksimal mendapatkan pahala sebagai persiapan kita adalah bulan Ramadan dikatakan sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi SAW telah memberikan keteladanan kepada kita di bulan Ramadan itu banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Beliau itu mengkhatamkan Al-Quran setiap Ramadan. Beliau itu bahkan di akhir Ramadan, di mana beliau di tahun di mana beliau meninggal itu beliau 2 kali khatam Al-Quran. Dan bukan sendirian bacanya, tetapi yang memurojaahnya adalah malaikat Jibril datang kepada Nabi dan mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Malaikat Jibril menemui Nabi SAW setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Beliau mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Dan seperti yang tadi saya sebutkan, di akhir hidup beliau itu membaca Al-Quran khatam 2 kali. Lihat bagaimana para ulama. Para ulama ketika di bulan Ramadan itu luar biasa. Saya sebutkan di sini ada seorang ulama dari kalangan tabi'in. Tabi'in itu kan ada zaman Nabi, ada sahabat. Setelah Nabi meninggal, generasi yang muncul setelahnya namanya generasi tabi'in. Di antaranya ada ulama yang bernama Al-Aswad bin Yazid. Al-Aswad bin Yazid ini disebutkan karena Al-Aswadu yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailataini. Al-Aswad bin Yazid ini di bulan Ramadan senantiasa mengkhatamkan Al-Quran di setiap 2 malam. Setiap 2 malam itu khatam Al-Quran. Berarti sehari berapa kali? Berapa? Juz? 15 juz. Masya Allah. Gue dulu orang ode Ustadz gitu.
Jere siapa orang ngode? Para sahabat emangnya enggak kerja? Mereka bekerja juga. Namun mereka itu punya prioritas. Ketika pekerjaannya memang sudah memberikan kecukupan di 11 bulan gitu ya, di bulan Ramadan itu memang untuk pray gitu ya, untuk berburu pahala. Inilah orang-orang yang memang kayak saya katakan tadi, seperti penambang emas yang memang profesional gitu ya. Masuk Ramadan sudah tinggalkan semua yang di luar, konsentrasi dengan Ramadannya gitu. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi adalah apa yang diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i. Diriwayatkan dari murid Imam Asy-Syafi'i yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman, kana Asy-Syafi'iyyu, Imam Asy-Syafi'i yakhtimul Qur'an fi syahri Ramadan 60 khatmatan. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Malam khatam, siangnya khatam. Coba gimana? Kebayang? Luar biasa sekali. Ora turu blas ya. Karena turu nih. Inilah yang potret-potret ajaib dari ulama-ulama kita, ulama-ulama Islam yang sangat luar biasa perhatiannya terhadap Al-Quran. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya tidak sebagaimana mereka, ya ayo kita buat target Ramadan besok ini khatam 30 juz. Jangan dibalik, juz 30. Kan bisa dibuat langkah-langkahnya jamaah. Satu hari berarti 1 juz. Dihitung dibagi. Setiap habis sholat 2 lembar. 2 lembar, jangan 2 halaman, 2 lembar habis sholat. Itu insya Allah 1 hari 1 juz kan selesai. 1 hari 1 juz. Ngitungnya gampang saat praktek ya sing ngelepol. Nundukkan nundukkan diri kita itu untuk seperti itu susah. Tetapi hitung-hitungannya gampang. Coba sekarang setiap hari subuh 2 lembar. Duhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib kising paling angel Ustaz. Ya sebelum maghrib kalau nggak bisa habis maghrib, sebelum maghrib kan waktu agak omber gitu ya, 2 lembar. Habis isya pas habis tarawih kayak gitu. Insya Allah dimudahkan kalau ada semangat. Mau dikasih tips seperti apapun kalau di sini semangatnya sudah mati, nggak mungkin akan ada faedahnya. Kalau seandainya pengen tambah kompak, ibu-ibu punya jamaah, yuk berlima yuk ngumpul di sebelah sana. Sebelah sini bapak-bapak ngumpul berlima. Saling mengingatkan. Oke, sekarang kan WhatsApp semuanya hampir punya lah. Diingatkan, berduhur ke wis 2 lembar purung jenengan umumnya gitu. Saling mengingatkan. Itu kalau kita punya target. Jadilah penambang berkah di bulan Ramadan yang profesional gitu ya. Semangat, ayo. Jangan sampai kita kalah. Jangan sampai kita kalah. Bapak Ibu tolong dipikirkan. Dunia dan akhirat itu nggak bisa seimbang. Dunia akhirat itu nggak bisa seimbang. Dunia 50%, akhirat 50% nggak bisa. Kenapa sebabnya? Karena akhirat itu abadi, dunia cuma sebentar sekali. Bagaimana kita kok jadi prinsipnya yang penting imbang dunia akhirat? Nggak bisa. Kita imbangkan itu nggak bisa. Lewung 1 harinya di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Kok bisa seimbang gimana coba sekarang? Orang yang mengatakan belajar agama ora usah mempeng-mempeng lah, ngombok stres. Sing penting itu seimbang dunia akhirat. Sing seimbang kayak ngapa? Coba. Bisa dirumuskan seimbang, pola seimbang dunia akhirat itu seperti apa? Ya nggak bisa diseimbangkan. Perbandingannya sangat jauh. Wong 1 hari di akhirat, ini di akhirat ya. Yang namanya kehidupan di padang mahsyar itu, di padang mahsyar Bapak Ibu, itu sudah nggak bisa dibandingkan dengan kehidupan dunia. 50.000 tahun kita di padang mahsyar, mandek di sana, menunggu peradilan. Amalan-amalan kita dihitung dan lain sebagainya itu 50.000 tahun. Di dunia sebagian orang 50.000 tahun nggak ada ceritanya.
Zamannya Nabi Nuh yang paling panjang itu 1000 tahun paling orang-orang di zaman itu. 1000 tahun. Kita maka jangan sampai punya prinsip sing penting seimbang dunia akhirat. Prioritaskan akhirat, dunia itu bakal katut. Seperti itu prinsip seorang muslim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini saja sekilas bekal untuk nantinya kita sambut Ramadan yang penuh berkah dengan penuh kesemangatan. Tumbuhkan rasa kangen kita, rasa rindu kita dengan taraweh, dengan puasa, dengan tilawatul Quran, sehingga nanti pas datang Ramadan kita langsung sambut dengan penuh sukacita dan kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan bulan Ramadan tersebut. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi, saya persilahkan. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya apa? Iya. Wallahu a'lam, di bulan Ramadan dahulukan khatam. Dahulukan khatam. Kan bisa digabungkan. Jadwal sebelum Ramadan tetap, Ramadan itu tambah tilawahnya. Karena ini bulan istimewa, jangan dibiasakan, jangan seperti bulan biasa gitu ya. Diistimewakan. Jadi kita cari waktu yang tadi yang saya sebutkan. Kalau seandainya habis sholat 5 waktu itu 1 juz itu untuk khusus Ramadannya. Kemudian hafalannya cari di waktu yang memang sebelumnya kita sudah jalankan. Kalau seandainya mungkin kita sudah berusaha murojaah sebelum Ramadan di waktu-waktu salat, maka kita ganti. Kita cari kapan kita bisa 1 hari 1 juznya kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain mungkin masih ada pertanyaan. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih tentang hal ini. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasannya salatul laili mathna mathna, salat malam itu 2-2. Nabi menyebutkan seperti itu gitu ya. Namun para ulama juga menjelaskan bahwasannya sebagian yang berdalil dengan hadits Aisyah itu yang 4 rakaat istirahat kemudian witir, itu juga tetap dikatakan itu boleh dikerjakan sepanjang yang saya ketahui seperti itu. Tentang masalah ini kita harus berlapang dada dalam masalah khilafiyah yang semacam ini. Di antara yang 11 ada perbedaan bagaimana pelaksanaannya. Kita berlapang dada saja. Dan kita nggak perlu istilahnya kaku harus 4-3 itu, nggak harus seperti itu. Demikian juga kita nggak boleh bersikap ekstrim menyikapi yang lebih daripada 11 rakaat. Itu sudah menyimpang dan lain sebagainya. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Apakah kita akan mengatakan bahwasanya ulama sejak zaman Umar sampai sekarang ini kemudian mereka adalah keliru semuanya? Tidak bisa kita katakan seperti itu. Karena Umar bin Khattab ketika melaksanakan tarawih dikumpulkan dengan 1 imam di masa beliau, dikerjakan di masjid. Beliau memutuskan 23 rakaat itu kan ada alasannya. Alasannya apa? Diperpendek rakaatnya, diperbanyak jumlah rakaatnya. Di antara alasannya seperti itu, diperpendek rakaatnya. Karena kalau sholat seperti di masa Nabi SAW nggak pada kuat. Sholatnya seperti Nabi SAW, tarawihnya itu ya nggak pada kuat. Karena apa? Rakaat pertama 5 juz. Arab kuat kepriwijal. Maka Umar bin Khattab punya inisiatif untuk apa?
diperbanyak rokaatnya, kemudian apa? Diperpendek secara ininya pelaksanaannya gitu. Kalau kita sudah dipendek, dipres lah, dipres lagi gitu ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita tidak perlu bersikap kaku dalam masalah semacam ini. Karena kalau kita bersikap kaku dalam masalah semacam ini ya menunjukkan bahwasanya kita kurang, istilahnya nyuwun sewu ya, kurang piknik gitu istilahnya. Karena di dalam kitab-kitab ulama itu memang ikhtilaf yang semacam ini mu'tabar, jelas sekali pembahasan para ulama tentang masalah semacam ini. Cuma kalau di sebagian masyarakat, kalau di masyarakat kita itu sebenarnya bukan 23 atau 11-nya. Sing penting cepat. Arab 23 ya gelem nek cepet. 11 ora masalah, sing penting itu kan kayak gitu. Ada teman saya yang ditugaskan teman saya itu ditugaskan dari sebuah yayasan. Ada yayasan dari Timur Tengah, kalau tidak salah yayasan dari Uni Emirat Arab. Teman saya itu ditugaskan untuk jadi dai di satu daerah di Jawa juga, untuk megang masjid, jadi imam di situ gitu. Kemudian apa? Ketika diminta untuk jadi imam tarawih, teman saya bertanya, di sini tarawihnya berapa Bapak Ibu? Di sini biasanya 23 Mas, gitu ngatakan. Oh iya nggak apa-apa. Teman saya sholatnya dibuat santai gitu. Pas 8 rakaat ditanya, pripun Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu? Dilanjut, sudah tambah 3 aja. Karena dibuat sholatnya nggak seperti biasanya. Tadinya kan di masyarakat itu kan 23 tapi cepet banget kayak SKJ gitu ya. 6 kesejak dulu aja cepet banget gitu kayak orang senam kayak gitu. Sama teman saya dipelankan. Ya bacaannya nggak panjang-panjang ya, Al-Duha, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, At-Tariq. Itu kan nggak panjang-panjang, cuma sholatnya dibuat model tumak ninah dan khusyuk gitu. Jamaahnya wis 11 bae. Akhirnya jadi ketumanan 11 gitu. Jadi intinya apa? Bukan nyari 11, bukan nyari 23, tapi intinya sing cepet kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi khilaf yang semacam ini bukan khilaf yang menjadikan satunya nyimpang kecemplung neraka gitu, Pak. Santai saja, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain atau waktunya sudah habis? Muslimah ada pertanyaan? Ibu-ibu? Semoga apa yang kita bahas di kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang nantinya menjadikan kita lebih sigap menghadapi datangnya bulan Ramadan. Kita lebih siap, kita lebih optimis untuk mendapatkan pahala berlimpah di bulan Ramadan dengan ilmu yang tadi kita dapatkan. Barakallahu fikum jami'an. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, salah keliru dan dari diri saya pribadi kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.